Kita langsung bergabung dengan Heri Supriyono, warga negara Indonesia di Iran yang tengah menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Teheran. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas Juno, apa Ya, kabar? semoga dalam kondisi sehat juga Mas Heri. Mas Heri, untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana serangan Israel terutama di Teheran di mana Anda berada saat ini dan eskalasinya seperti apa saat ini Mas Heri? Ya, semalam terjadi serangan lagi dari Israel dan dari tempat kami bermukim terdengar beberapa kali ledakan dan suara seperti objek terbang atau drone seperti itu mungkin. Eh, Namun lebih kepada suara tembakan rudal dari Iran untuk mengantisipasi drone atau rudal yang ditembakkan dari wilayah Israel seperti begitu, sebagaimana dilaporkan oleh pihak Iran sendiri. Nah, serangan semalam cukup apa ya, cukup keras ya, Mas ya, dibandingkan malam sebelumnya, karena memang dari pihak Iran sendiri melaporkan mereka melancarkan gelombang ke-11 serangan pembalasan ke Israel hingga pagi tadi, gitu. Ini kan serangan terjadi sejak Jumat lalu dan menghancurkan beberapa fasilitas vital di Iran sendiri. Dan saat ini sebenarnya berapa jauh Anda dari lokasi-lokasi serangan yang terjadi? Untuk serangan terbaru itu di Bundaran Azadi, itu dari sini mungkin sekitar 2-3 kilometer, Mas. Oke. Terus yang di stasiun televisi Iran itu mungkin dari tempat kami bermukim berjarak setengah jam dengan kendaraan. Oke. Dan untuk saat ini tentu Anda berlindung bersama rekan-rekan, terutama ini di lokasi mana dan seperti apa imbauan dan juga dari pihak Kemlu saat ini? Oh ya, untuk tempat berlindung dari pemerintah Iran menyarankan kita untuk apa namanya, berlindung di stasiun-stasiun kereta bawah tanah, karena Iran sendiri menurut saya tidak memiliki fasilitas yang seperti di Israel yang punya bunker-bunker bawah tanah memang mm, disiapkan untuk kondisi perang. Di Iran sendiri, pemerintah Iran menyarankan warga kalau tidak apa namanya, keluar kota mungkin di stasiun-stasiun kereta bawah tanah atau kita sering sebut sebagai metro ya, Pak. Dan ini Dari intensitas Kemenlu sendiri, ya, silakan silakan Mas Heri. dari Kemenlu sendiri kemarin ada pertemuan, mereka menyatakan bahwa kondisi yang ditetapkan Kemenlu dan KBRI siaga 2, artinya warga masih apa ya, secara sukarela bisa mengajukan diri untuk evakuasi ataupun tidak. Belum masuk siaga 1 yang mengharuskan evakuasi penuh. Artinya untuk evakuasi menuju kemana Mas Heri? Jalur evakuasi maksudnya, Mas. Hmm, 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 hmm. Artinya titik Jalur aman evakuasi yang di sekitaran ditetapkan, lokasi ya, betul ya? ya, jalur evakuasi yang ditetapkan oleh KBRI, eh, sejauh yang saya ingat ada dua tempat, pertama di Republik Azerbaijan, satu lagi di Turki. Kita dari Tehran berkumpul, terus kita lewat jalur darat menuju Republik Azerbaijan dan Turki, setelah itu menggunakan pesawat ke Indonesia. Dan untuk saat ini yang kita juga mengetahui bahwa intensitas serangan ini kerap terjadi di malam hari atau dini hari gitu ya Mas? Ya, betul. Sekitar pukul 10 malam ke atas hingga dini hari, Mas, begitu. Dan dari pantauan Anda mendekati wilayah permukiman atau seperti apa? Iya, ya. Suara-suara yang kita dengar terasa dekat gitu, Mas, dan kita memang tinggal di wilayah pemukiman ya, bukan wilayah bukan zona militer atau pemerintahan. Namun suaranya terdengar dekat sekali, dan kemarin itu memang yang diserang Israel itu
terminal bis, Mas, di dekat tempat tinggal kita. Ya seperti yang Anda sampaikan tadi, Anda dari lokasi serangan terjadi terakhir sekitar 2 kilometer, artinya bunyi ledakannya itu tentu sangat menggelegar di lokasi tempat tinggal Anda. Untuk saat ini Iya. korban jiwa ataupun laporan dari pemerintah Iran seperti apa, terutama warga sipil? Iya, saya baca laporan dari pemerintah Iran, total ada 224 korban jiwa, termasuk warga sipil. Saya tidak terlalu ininya yang sipil berapa, yang militer berapa. Kemudian 1.400 orang terluka, Mas, dari warga Iran sendiri. Nah, untuk dari warga negara Indonesia sendiri tercatat ada 389 warga ya, Mas Heri ya. Dan untuk saat ini tentu seperti apa komunikasinya? Tentu tadi sudah ada siaga 2 yang ditetapkan oleh KBRI dan juga ada titik-titik jalur evakuasi untuk rencana misalnya nanti ada pemulangan bagi para WNI. Untuk saat ini seperti apa? Warga saling berkomunikasi dan juga saling menginformasikan atas situasi terakhir. Iya, dari pihak KBRI membuat satu grup WhatsApp yang menghimpun seluruh warga di dalamnya, dan kita berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Dan KBRI juga menyediakan hotline bagi warga yang misalnya mengalami kejadian-kejadian tertentu gitu, atau yang membutuhkan bantuan segera dari KBRI. Mas Heri, dari visual yang kita dapatkan juga ini beberapa bangunan luluh lantak, tentu akses jalannya juga sulit dilalui. Untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti apa, Mas Heri? Terutama untuk membeli makanan ataupun kebutuhan lainnya. Ya, itu tidak terlalu bermasalah, Mas, karena toko-toko dan warung di sekitar tempat tinggal kami terutama dan Teheran secara umum masih buka. Yang tampak tutup seperti itu bandara, Mas, ya, itu jelas. Terus kemudian beberapa layanan seperti toko-toko komputer atau apa namanya, SIM card seperti itu, telepon itu tutup, Mas. Teman makanan atau kebutuhan pokok kita masih tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Terakhir juga ada informasi kesulitan untuk mendapatkan BBM, betul Mas Heri? Ini karena menurut saya sikap rush buying ya, Mas, ya. Yang dari masyarakat yang khawatir karena isu serangan Israel mengenai kilang minyak Iran, maka pasokan bensin akan berkurang sehingga mereka termakan isu lalu mengantri panjang, dan kebijakan dari pemerintah Iran, walaupun mereka mendapatkan subsidi sampai 60 liter per orang, mereka dalam antrian itu hanya diberikan 10 liter saja, Mas, tahu saya begitu. Artinya ada pembatasan ya? Ya, ada pembatasan karena lebih dipicu oleh kepanikan sebetulnya, bukan karena memang kelangkaan pasokan gitu. Oke, untuk terakhir Mas Heri, untuk saat ini imbauan yang diberikan oleh KBRI seperti apa? Apakah juga sudah ada misalnya rencana wacana untuk pemulangan ataupun juga kepulangan dari WNI? Iya, dari pihak KBRI sendiri sudah memberikan imbauan dan surat kesediaan evakuasi kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran. Kita bisa mengisi formulir yang bersedia evakuasi atau formulir yang tidak bersedia evakuasi. Nanti dikirim hari ini paling lambat pukul 12 siang. Setelah itu KBRI akan menetapkan waktunya kapan untuk evakuasi atau tidak evakuasi. Jika kondisi naik menjadi siaga 1, tentunya ini menjadi keharusan untuk warga negara Indonesia evakuasi. Namun ketika siaga itu turun menjadi siaga 3, kemungkinan besar tidak akan ada evakuasi, menurut saya begitu, Mas. Baik, kita harapkan juga Mas Heri dan rekan-rekan yang saat ini sedang menjalani studi di Iran juga dalam kondisi baik dan normal, terutama situasi saat ini cukup genting, terutama dari Iran dan Israel saling menggempur dengan serangan rudal. Terima kasih sekali atas informasi Anda, Mas Heri Supriyono, mahasiswa yang saat ini berada di Teheran, Iran.